Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradha alaina siyama fi Ramadan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa kajian Islam Ramadan, program Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang ditayangkan melalui channel Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dimanapun berada, rahimakumullah, yang mudah-mudahan para pemirsa sekalian senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari studio Kementerian Agama Kota Yogyakarta, perkenankan saya mengucapkan salam, makan salad di saat berbuka puasa. Tidak lupa tahu dan pepaya. Selamat jumpa pemirsa semuanya. Semoga selalu sehat semua. Baiklah, kita akan lanjutkan sesi kajian kita selama bulan Ramadan ini, yaitu kajian hadis dari kitab Arba'in Nawawi. Yang pada sesi kali ini kita akan bersama-sama membaca, mempelajari, mentadabburi, dan tentu saja harapannya kita dapat melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita, yaitu pada hadis yang ke-37, 38, dan 39. Semoga kajian kita ini tercatat sebagai amal solih kita yang akan menjadi fadilah atau tambahan amal bagi kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-37, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, tabaraka wa ta'ala. Qala, yang beliau bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan, kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, katabahallahu indahu
hasanatan kamilatan. Maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, sebaliknya apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kejelekan saja. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya di dalam Sahih Bukhari itu 6491 dan oleh Imam Muslim nomor hadisnya 131. Para pemirsa yang dirahmati Allah, periwayat hadis ini bermula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, seorang sahabat Nabi sekaligus saudara sepupu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ini lahir di saat Nabi sudah 10 tahun menjalankan dakwah. Jadi posisi Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dan saat itu sedang diblokade ekonomi oleh orang-orang Quraisy. Dan Ibnu Abbas ini wafat pada tahun 68 Hijriah pada usia 71 tahun di kota Thaif. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk dapat mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena satu niat berbuat baik saja, apabila belum terlaksana, Allah tetap akan mencatatnya sebagai satu kebaikan kita. Apabila kita mempunyai niat yang baik dan kemudian beneran melaksanakannya, maka pahala yang akan diberikan Allah akan dilipatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsirah, dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Artinya diberikan pahala yang tiada terkira sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita atau seseorang itu mempunyai niat yang jelek, tetapi dia tidak melaksanakannya, maka akan dicatat satu kebaikan baginya. Dan apabila
niat yang jelek itu beneran dilaksanakannya, maka Allah hanya akan mencatat satu kejelekan saja baginya. Ini sungguh kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti memotivasi kita untuk dapat beramal baik sebanyak-banyaknya, karena kebaikan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala kita itu akan bisa berlipat-lipat dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan waktu. Amal kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari segi waktu, pada bulan Ramadan ini amal-amal baik kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya itu yang dari segi waktu. Yang kedua, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah karena tempatnya. Misalnya seseorang beribadah di tanah suci, di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram Mekah, maka pahalanya akan berlipat ganda dibandingkan dengan tempat-tempat atau masjid-masjid yang lain. Yang ketiga adalah jenis amalnya, apakah itu amalan wajib ataukah amalan sunnah. Itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib kita akan mempunyai pahala yang lebih berlipat ganda dibandingkan sholat sunnah kita, apalagi kalau kemudian dikerjakan dengan berjamaah. Sholat wajib kita yang 5 waktu dikerjakan berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Di setiap kali sholat itu 27 derajat. Maka kalau kita mengetahui fadilah atau keutamaan amal yang seperti ini, tentu mestinya kita termotivasi untuk dapat meraih amal yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah dari segi pelaku amal. Ibadah itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang melakukan amal ini lebih berat, lebih ribet, pahalanya lebih banyak juga. Karena ada satu kaidah fikih yang ini merupakan pernyataan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ma aksaru fi'lan aksaru fadlan. Ibadah itu atau amal kebajikan itu kalau di dalam melakukannya lebih berat, lebih susah, lebih ribet, maka pahalanya akan lebih banyak. Misalnya kita menghadiri sholat tarawih, cuaca cerah. Dibandingkan kita tetap menghadiri sholat tarawih, tetapi hujan lebat. Ya, petir berbunyi bersahutan. Tetapi kita tetap berangkat. Berarti lebih berat dibandingkan ketika cuaca cerah. Maka ketika kita melakukan amal perbuatan itu lebih berat di dalam melaksanakannya, aksaru fadlan, pahalanya akan lebih banyak, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian intisari dari hadis yang ke-37. Kemudian hadis yang ke-38, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basyarahu alladhi yubshiru bihi. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Wala inista'adhani la'u'idannahu. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan nomor hadisnya 6502. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai Abu Hurairah sudah kita jelaskan pada sesi kajian sebelumnya. Oleh karena itu, ada baiknya apabila belum mengetahui background atau siapa Abu Hurairah ini, silahkan dibuka tayangan YouTube sebelumnya pada channel Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini, sambil mengulang kajian hadis kita yang lalu. Hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa wali Allah itu begitu dicintainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan bahwa kalau seorang hamba yang disebut wali Allah tadi telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi pendengaran baginya. Allah akan menjadi penglihatan baginya. Allah akan menjadi tangan baginya. Allah akan menjadi kaki baginya. Apapun yang dia minta, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau dia minta perlindungan, pasti Allah akan memberikan perlindungannya. Subhanallah. Artinya orang ini diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang disebut wali Allah itu? Kita bisa mencari penjelasan dari Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai dengan 64.
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka. Dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau ketetapan dan janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi wali Allah yang dimaksud di dalam hadis tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai dengan 64 tadi, bahwa wali Allah itu adalah orang yang beriman dan selalu bertakwa. Selalu bertakwa, artinya selalu taat kepada Allah. Selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi wali Allah itu satu, orang yang beriman. Dua, orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, la khaufun alaihim. Orang yang tidak pernah merasa takut terhadap apa yang menimpanya. Yang keempat, walahum yahzanun. Dan mereka tidak pernah bersedih terhadap apa yang menimpanya. Ini juga karena keimanan dan ketakwaannya itu, sehingga tidak ada rasa takut dan rasa sedih di dalam kehidupannya. Artinya dia tidak pernah menjadikan kegagalan di dalam hidupnya misalnya, itu sebagai sumber ketakutan dan kesedihan. Karena dia hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu husnudzon, mempunyai prasangka yang baik bahwa apa yang diterimanya, sekalipun dalam ukuran manusia itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi disikapinya bahwa itu adalah pemberian dan tanda cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ciri dari waliullah. Nah, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab yang menjelaskan waliullah tadi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya karena menunaikan amalan-amalan wajib. Yang kedua, orang-orang yang Allah dekatkan kepadanya dengan menunaikan amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan sunnah. Intinya, bagi kita, yang namanya waliullah itu adalah orang-orang yang hebat di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah yang wajib maupun itu ibadah yang sunnah. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ke-39. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa Ibnu Abbas? Sudah beberapa kali kita bahas pada sesi sebelumnya. Dan kenapa satu orang Ibnu Abbas tetapi domirnya anhuma, domirnya huma untuk dua orang, juga sudah kita bahas pada sesi sebelumnya.
Silahkan kalau belum mengikuti bisa dibuka pada tayangan video sebelumnya ya, sambil mengulang sekaligus menjelajah lebih lanjut channel dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ibnu Abbas mengatakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tajawazali an ummati. Sesungguhnya Allah membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umatku. Kesalahan yang seperti apa? Al-khoto'a, akibat kekeliruan, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaih, serta keterpaksaan. Imam Nawawi memberikan penjelasan terhadap hadis ini, hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini hasan, riwayat dari Ibnu Majah, kemudian Al Baihaqi, dan yang lain-lain. Yang lain-lain tadi diantaranya adalah At-Tabrani, kemudian ada juga Imam Ad-Daruqutni. Para pemirsa kajian Islam Ramadan, Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan lebih menambah pemahaman kita terhadap hadis yang baru saja kita baca tadi. Misalnya pada surat Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna innasina au ahtokna. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Kemudian pada surat Al-Ahzab ayat 5, Allah berfirman, walaisa alaikum junahun fima ahtaqtum bihi walakim ma ta'ammadat qulubukum wa kanallahu ghafurur rahimah. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya, kepada kita semua. Manusia itu tempat salah, dosa, lupa, ya. Bahkan sering atau banyak kita berdosa. Tetapi Nabi menegaskan bahwa Allah membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umatku karena al-khoto'a, kekeliruan, an-nisyana, lupa, wa mastukrihu alaihi, karena terpaksa. Itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita keliru karena ketidaktahuan kita, karena ketika kita lupa, karena kita dalam kondisi terpaksa, atau ketika kita dalam kondisi terpaksa, kemudian kita melakukan hal yang mestinya dilarang oleh Allah untuk kita lakukan, maka Allah sebagai wujud kasih sayang kepada hambanya, kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Betapa maha murahnya Allah, betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita semua. Maka kita
semestinya termotivasi untuk selalu melakukan amal kebaikan. Para pemirsa kajian Islam Ramadan yang dimuliakan Allah, demikianlah 3 hadis telah kita baca pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita mempunyai komitmen untuk mengamalkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjadi orang yang punya komitmen terhadap kebaikan, komitmen beriman dan bertakwa, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mohon dimaafkan semua kekurangan dan kehilafan. Selamat melanjutkan puasa sampai saat maghrib tiba. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima dan mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, apabila selama membersamai para pemirsa sekalian dalam kajian hadis ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.